Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina wa rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunu la yubsiruna biha wa lahum azanu la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adallu. Al-ayah. Para santri dan para alumni dimanapun berada, alhamdulillah kita bisa bertemu lagi dalam acara tadarusan ini, ya. Tadarusan, ya, terutama para alumni yang sudah tidak lagi di pesantren, mungkin untuk ngaji ini rada sulit dah. Sekarang mumpung ada pengajian yang online, kalian sebisa mungkin untuk mengikuti pengajian ini supaya ilmu-ilmu kalian tetap hidup dan akhirnya ilmu kalian menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Para santri, para alumni dan pemirsa dimanapun berada, kemarin kita bicara tentang manusia itu ketika lahir oleh Allah diberi 4 hidayah atau 4 potensi yang sudah kemarin kita bahas, yaitu potensi gariziyah dan potensi hisiyah, artinya potensi naluri dan potensi indrawi. Sekarang yang kemarin itu yang potensi indrawi, disampaikan bahwa antara hewan dengan kita bedanya, kalau kita ini nanti semua indera yang Allah berikan kepada kita diminta pertanggungjawaban jawab oleh Allah. Umpamanya dalam ayat Al-Quran surah Al-Isra ayat ke-28 Allah bersabda, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna sam'a wal basara wal fuad kullun ulaika kana anhu mas'ula. Nah, itu bedanya antara hissi, indera hewan dan indera kita. Kalau indera hewan di akhirat tidak ada pertanggungjawaban. Kalau indera kita ada pertanggungjawabannya. Mungkin nanti Allah tanyakan, kita punya penglihatan dipakai apa saja, kita punya pendengaran dipakai apa saja, dan kita juga punya perasaan dipakai apa saja. Jadi yang membedakan hewan dan kita itu, kita nanti di akhirat semua yang Allah berikan sekarang akan diminta pertanggungjawaban. Apakah dimanfaatkan untuk alat pengabdian, untuk sarana berbakti kepada Allah, atau sebaliknya dipakai sarana untuk bermaksiat kepada Allah. Ini barangkali baik kita harus diwaspadai, jangan sampai fasilitas yang Allah berikan kepada kita jangan sampai dipergunakan kepada hal-hal yang tidak Allah ridhoi. Maka manfaatkanlah semua ini kepada apa saja yang diridhoi oleh Allah, sehingga kita bakal diberikan oleh Allah penghargaan dan insya Allah selamat dunia akhirat. Karena kalau kita punya yang tadi itu, salah menggunakannya, sehingga dia kalau ada yang menasehati padahal ada kuping untuk mendengarkannya, tapi dia justru tidak mau mendengarkan. Buktinya ketika dinasihati, setelah nasihati itu tidak ada bekasnya, tidak ada hasilnya. Kalau sewaktu-waktu ada hal yang tidak benar dalam perilaku kita, kemudian ada yang menasihati kita, apa orang tua atau guru kita, saudara,
memberikan nasihat kepada kita supaya kita jangan sampai berbuat salah, berbuatlah taubat kepada Allah. Nah, ketika kita punya kuping dan didengarkan apa nasihatnya, didengarkan terus dihayati dan dirasakan, oh iya benar, aku salah, pasti bakal berterima kasih kepada siapa yang memberikan nasihat itu, karena dia pendengarannya memang pendengaran yang soleh. Kalau sudah begitu, maka pasti dia dari asalnya yang berbuat salah akan berbalik menjadi berbuat soleh. Memang pada prinsipnya antara amal dan soleh, ya silahkan aja diperlombakan. Amal salah, iya, amal soleh, iya. Tapi yang jelas kelak di akhirat akan diminta pertanggungjawaban dan akan ditimbang berat amal yang mana. Hanya kalau amal soleh dan amal salah ini masalahnya kita bisa merasakan. Kalau amal soleh itu beratnya luar biasa, tapi kalau amal salah ringannya luar biasa. Maka ada sebuah riwayat mengatakan, al jannatu khuffats bil makarih. Jalan kebaikan itu, jalan menuju surga itu khuffats bil makarih, dipenuhi dengan duri-duri, dipenuhi dengan tantangan dan rintangan, hadangan, halangan, nyaris kita tidak bisa berbuat apa-apa kalau tanpa pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, kalau jalan menuju neraka, jalan menuju kesesatan, maka al-naru khuffats bisyahawah. Untuk jalan menuju neraka itu, wah, dipenuhi dengan rasa ingin dan dorongan yang sangat kuat sekali. Jadi nggak ada yang dorong pun juga jalan sendiri itu kalau neraka. Beda kalau berbuat kebajikan, jangan dibiarkan, didorong aja, nggak mau jalan-jalan, nggak mau maju-maju tuh, didorong aja nggak maju, apalagi dibiarkan. Itu amal soleh. Maka betapa kalau tidak ada yang menasihati kita, kalau tidak ada yang mengarahkan kita, kalau ada tidak yang membimbing kita, tidak ada yang memberikan kepada kita nasihat-nasihat, udah kebayang kita jadi apa jadinya. Makanya perlu kita punya guru yang bisa oleh kita dimintai ilmunya, dimintai bimbingannya, sehingga kita hidup ini tidak tersesat. Karena kalau menuruti hanya emosi, hanya sendiri, yakin kita banyak tersesatnya. Maka penting kalian juga banyak guru. Guru yang bisa membimbing kita kepada jalan yang diridhoi oleh Allah. Sehingga kalaupun kita tersesat, kalaupun kita berada dalam jalur-jalur yang salah, kalau kita punya guru, maka kita bisa menyampaikan apa yang kita rasakan. Dan orang itu pasti merasakan, aku berbuat salah nih. Ngerti, tahu, dan merasa itu dosa. Hanya ada yang tidak berdaya sama sekali untuk memperbaikinya. Tidak berdaya sekali untuk merubahnya dari kesalahan menjadi suatu kebaikan. Bahkan tobat pun juga sekurang-kurangnya ugal-ugalan. Dosa jalan terus, tobat gak pernah ada. Maka betapa dosa kita kalau tidak ditobati sudah seperti apa banyaknya. Setiap saat kita berbuat salah dan tidak pernah bertobat kepada Allah. Boro-boro tobat secara umum, istighfar aja nggak pernah. Maka dengan demikian kita, khususnya para santri, kalau ada hal-hal yang terasa ini salah, tidak yakin itu. Kalau kita sudah punya nilai-nilai keimanan, rasa keimanan, kalau salah itu terasa nih, ini salah nih. Terus salah lagi. Nah, harus sadar di situ. Mintalah jalan, mintalah nasihat kepada guru kita, atau ke orang tua juga nggak apa-apa, atau ke teman juga, ke rekan-rekan kita nggak apa-apa, ke siapa saja yang kira-kira bisa memberikan nasihat kepada kita. Maka dengan demikian, kalau kita punya kuping dan kuping itu dimanfaatkan untuk berbuat kebajikan, kalau kita kebetulan agak sedikit melenceng nih dari aturan, salahlah kita, maka ada yang peringatkan, kita akan tanggap untuk menerimanya dengan senang hati. Maka kita sudah bisa memanfaatkan fasilitas dari Allah, pendengaran untuk kebaikan. Kemudian juga ada punya penglihatan, hati-hati juga. Jangan sampai ada orang yang menunjukkan, umpamanya, kamu jangan ke situ jalannya, sini dong jalannya. Dalam arti, kamu ngaji nih, kamu belajar nih, kamu sholat tuh. Coba tuh di Quran juga ada keterangannya, di hadis juga ada. Coba baca tuh, coba lihat. Baca tuh Quran tuh biar kamu berkah hidupnya. Nah, kalau orang yang matanya memang sudah
tidak benar lagi, dia pasti gak bakalan memanfaatkan matanya, seolah-olah kebenaran sudah tidak dia lihat. Padahal banyak contoh tuh yang benar banyak tuh. Coba orang-orang yang sukses dan soleh ini yang angkara murka, tidak benar, lihat aja nanti kehidupannya, apalagi di akhirat seperti apa nanti. Nah, jadi orang-orang yang sebetulnya tidak bisa memanfaatkan basornya dalam hal yang positif, mungkin dia tidak akan bisa memandang kepada hal-hal yang baik yang berada di sekitar dia. Padahal dia tidak buta sebetulnya. Tapi begitulah manusia kalau sudah tidak bisa memanfaatkan perintah Allah, basornya untuk melihat hal-hal kebenaran. Makanya di Quran diabadikan tuh bagi orang-orang yang suka begitu. Nah, ada ayat yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum azanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Seperti jadinya nih orang yang sebetulnya dia dikasih rasa, dikasih hati, tapi dia tidak punya perasaan. Kalau dia ini diciptakan oleh Allah, diperintahkan oleh Allah, berarti harus berbakti kepada Allah. Dia punya perasaan untuk berterima kasih kepada Allah. Yang kedua, diberi oleh Allah a'yunun tapi la yubsiruna biha, tidak pernah mau melihat kepada jalan yang benar. Enggak buta dia, tapi tidak pernah mau melihat kepada kebenaran. Padahal sudah jelas, yang benar itu jelas, yang salah itu jelas, yang haram jelas, yang halal sudah jelas. Al haramu bayyinun wal halalu bayyinun. Jelas ini yang haram, ini yang halal. Pura-pura aja karena senang yang haram, ya haram lagi, ya haram lagi. Nah, ini juga matanya tidak buta tapi tidak bisa melihat mana yang benar menurut Allah Ta'ala, mana yang menguntungkan. Dia seolah-olah buta. Walahum adhanu la yasma'una biha, dia punya kuping tapi kupingnya tidak mau mendengar. Dengan kupingnya tidak mendengar kepada nasihat, kepada pepatah, kepada Al-Quran, kepada Al-Hadis, kepada kebenaran apapun juga sudah tidak mendengarkannya. Orang yang baca Quran aja dia mah gua membaca Quran, dengarkan baca Quran aja sudah nggak mau tuh, nggak lewat. Apalagi nasihat, apalagi pepatah, apalagi pituah, apalagi misalnya ada guru yang berikan nasihat, kamu jangan gini mulu, sholat dong, jangan lupa sholat. Kupingnya disuruh sesuatu kayak orang disembar geledek di siang hari, saking nggak maunya mendengar kata itu. Kamu kalau ingin berkah jangan tinggalkan sholat yang 5 waktu. Dengar itu kalau orang yang sudah tidak senang lagi dengan pertumbuhan, dengan nasihat, dengan kebaikan, pasti itu tidak akan didengarkan. Ya, maka orang kalau sudah begitu, ulaika kal an'am, mereka adalah bagian hewan. Balhum adol, bahkan itu lebih sesat ketimbang hewan. Ulaika humul ghafilun, mereka adalah orang yang lupa dan melupakan. Jadi dia sudah lupa kalau dari mana pendengaran itu asalnya, untuk apa Allah berikan kepada kita, dari mana itu rasa datangnya, dari pendengaran juga, penglihatan juga dari mana asalnya, untuk apa kita berikan kepada kita. Tahu pasti dari Allah lah jawabannya. Untuk apa? Untuk mengabdi kepada Allah. Karena sudah terliputi dengan rasa-rasa hati-hati yang tidak soleh, mungkin karena banyak polusi yang masuk ke kupingnya, yang masuk ke matanya, yang masuk ke hatinya, sehingga tertutup semuanya oleh debu-debu, oleh polusi kehidupan yang tidak bertanggung jawab, sehingga hidupnya menyesatkan. Padahal Allah berikan potensi untuk berbuat kebaikan dengan modal minimal, ada kuping, ada mata, ada rasa, dan lain sebagainya, lengkap dari Allah, termasuk materi yang Allah berikan kepada kita. Hanya kita tidak bersyukur kepada Allah, maka akhirnya bagaimana? Dia hidupnya tersesat. Bahkan dikatakan di sini balhum adol, lebih daripada hewan sesatnya. Kalau hewan sesat mungkin wajarlah, namanya hewan. Kagak ada hewan yang misalnya ada hewan yang sarjana, nggak pernah ada, atau hewan yang jadi ustadz, nggak pernah ada. Manusia kan bisa kalau belajar dia menjadi pandai,
Dalam hal ini pandai dalam segala kehidupan, baik ilmu untuk urusan duniawi dan ukhrawi, dia diambil dua-duanya. Sehingga ada riwayat mengatakan, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihima bil ilmi. Orang yang mengharapkan dunia dengan ilmu, akhirat dengan ilmu, keduanya dengan ilmu. Berarti dalam hal ini supaya kita tidak tersesat tadi, kejebak sehingga seperti hewan dan lebih sesat lagi, berarti jalan keluarnya kita harus berilmu. Nah, kalian santri, saya kira tepat kalian menuntut ilmu dalam rangka berusaha supaya kita tidak tersesat. Hidup ini tahu tujuannya dan tahu kepada yang memberikan kepada kita segalanya, sehingga kita bersyukur dan bisa memanfaatkan apa yang Allah berikan kepada kita dalam rangka menggabit dan tawa kepada Allah. Mudah-mudahan kita semuanya oleh Allah dijadikan orang-orang yang bertawa kepada Allah, orang-orang yang senantiasa berbakti kepada Allah, dan semoga kita senantiasa dilindungi oleh Allah. Selamat bahagia dunia akhirat, semoga menjadi milik kita bersama. Sekian, terima kasih. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.